Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya pecinta sepak bola, olahraga, dan apapun yang ada di manapun berada, terkhusus yang di Seloraya. Kembali bertemu lagi dengan saya, Muhammad Iskak Saputra, di channel kita, channel kesayangan kita, Dwi Pro TV. Di samping saya sudah ada salah satu teman saya, dan juga bukan hanya sekedar teman, beliau juga pelatih futsal dimanapun berada. Selamat siang, Coach Rifai. Siang, Mas. Siang, oke. Bagaimana kabarnya, Coach? Alhamdulillah sehat. Kesibukannya apa ini tadi? Kalau kesibukannya sekarang ya mencerdaskan anak bangsa, Mas. Dengan kata lain seorang guru. Seorang guru pastinya. Oke. Kalau ngajarnya di mana ini, Coach? Kalau ngajarnya saya sekarang di SD Combongan 2, Mas. SD di Combongan 2. Sukoharjo. Oh, di daerah Sukoharjo. Ya, oke. Mungkin Coach Rifai bisa memperkenalkan diri dulu kepada khalayak fans-fans kita yang ada di manapun di Seloraya. Mungkin ada yang belum tahu. Silakan, Coach. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rifai. Mungkin saya domisili sekarang ada di Solo, di area Pajang, Mas. Oh, Pajang. Ya. Solo bagian barat sendiri. Ya. Itu. Kalau untuk kerja saya ya itu tadi seorang guru mencerdaskan anak bangsa. Sangat mulia sekali. Oke, terlepas dari pekerjaan utamanya adalah seorang guru, Coach Rifa ini juga termasuk salah satu pelatih futsal yang ada di Seloraya dan mungkin bisa dikatakan sudah punya nama yang mentereng. Ya, untuk saat ini melatihnya di mana, Coach? Untuk sekarang untuk usia dini, ya saya punya istilahnya membantu lah ya rekan saya di Akademi Futsal Solo. Oh, Akademi Futsal Solo ya. Itu di mana itu? Itu untuk home base-nya itu di Manahan Hall Futsal. Jadi daerah patung bola. Kalau dulu anak-anak futsal lama itu pasti familiar dengan tempat itu. Terus untuk yang SD mungkin saya mengajar ekstrakurikuler di salah satu SD, SMA juga ada. Terus untuk umum mungkin umum ada, saya punya juga komunitas di usia di atas 15 tahun juga. Itu ada Bunga Karya atau istilahnya kita bisa sebut BK United. Oh, BK United. Ya, itu udah lama lah. Saya akan nanti secara terperinci menanyakan satu-satu lagi. Yang pertama untuk yang di SMA 4 Surakarta. Jadi Coach Rifa ini juga memegang futsal di SMA 4 Surakarta. Mungkin bisa diceritakan, Coach, kenapa kok awalnya bisa sampai melatih SMA 4 Solo atau Semarang 1? Iya, dulunya saya juga alumni, Mas. Oh, saya gitu. Alumni karena istilahnya kayak panggilan jiwa lah ya. Kita bisa katakan untuk panggilan jiwa. Saya lulus di tahun 2014. Ya, setelah itu saya kuliah di UNS di olahraga. Saya dimintain tolong pada saat itu oleh Coach Angga Yuda. Istilahnya yang awalnya dia yang merintis SMA 4 dan selanjutnya diberikan kepada saya, silahkan pegang SMA Negeri 4, yang mana di saat posisi itu pengalaman juga belum ada. Istilahnya saya baru lulus sekolah dan sekarang baru merintis di kuliah. Ya, modalnya adalah modal satu, juga ingin belajar, Mas, di situ. Benar. Di tahun 2014 di situ saya memegang SMA Negeri 4 Surakarta. Itu dari 2014 sampai sekarang. Alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang, beberapa generasi sebelum COVID sampai COVID, setelah COVID inilah. Berarti sampai dari 2014 sampai sekarang masih dipercaya memegang SMA 4 Surakarta. Masih. Kemudian dari tahun 2014 sampai di detik ini, di tahun baru ini 2025, pasti tidak mungkin ada prestasinya, pasti ada ya, paling nggak. Nah, selama di SMA 4 ini prestasinya apa aja, Coach, ini? Kalau prestasi yang baru-baru saja ya, tahun kemarin 2024 itu yang pertama kita juara satu prasasti atau Ikatan Mahasiswa Sukoharjo yang dilakukan di Gor Bung Karno. Di bulan 2 kalau nggak 3 tahun 2024. Selanjutnya juara 2 futsal series yang regional Solo. Terus selanjutnya yang terakhir itu juara 3 Piala BU. Piala BU. Itu.
Nah, di balik prestasi yang mentereng di SMA 4 pasti ada sisi di balik itu, yaitu kendalanya. Nah, selama di SMA 4, kalau kendala untuk melatih itu apa sih Coach sebenarnya? Yang pertama kendala di SMA Negeri 4 Surakarta, yang mana memang dulunya itu adalah kita dikenal oleh khalayak umum itu. Kalau SMA 4 itu pasti punya pemain banyak, apalagi sekarang kita ditopang dengan KKO, kelas khusus olahraga. Iya, Tetapi pada kenyataannya anak-anak KKO itu tidak ikut ke kita, malah dari siswa-siswa yang di situ tidak memiliki background olahraga. Makanya memang kendala saya pernah saya katakan ke anak-anak tahun 2023. Saya selama tahun 2023 tidak memberikan target kepada kalian, karena saya di sini ingin membentuk kalian yang mana dari yang tidak bisa menjadi bisa, yang belum mengenal menjadi kenal, yang belum istilahnya kita punya semangat dalam bermain futsal, kita sudah punya semangat. Makanya tahun 2023 memang kita mengikuti beberapa turnamen. Saya tidak menargetkan, bahkan bertanding sekali kalah, terus mungkin menang 2 kali kalah, jadi belum sampai ke babak semifinal, bahkan 8 besar kita tidak sampai di tahun 2024. Baru saya katakan kepada anak-anak, kalau kalian rajin latihan, maka di tahun 2024 saya yakin satu target, minimal satu saja turnamen itu bisa istilahnya bawa pulang piala. Alhamdulillah sesuai target di tahun 2024 juara satu itu. Dibuka keran-keran, istilahnya keran prestasi, akhirnya mengikuti beberapa turnamen itu, membawa prestasi gitu. Mantap sekali. Nah, kemudian kalau solusi dan tips dan trik untuk mungkin yang nanti mau berkecimpung di kepelatihan futsal, apa Coach untuk pelatih-pelatih yang mau berkecimpung di dunia futsal? Iya, yang pertama kita harus punya passion dulu, Mas. Jadi saya harus suka dulu. Apa toh itu futsal? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus dekat dulu dengan siapa yang berkecimpung itu. Di situ ada siswa, ada pemain. Ya, kita harus dekat dulu. Banyak pelatih yang istilahnya beranggapan saya jadi pelatih, saya masuk ke tim, mau nggak mau pemain saya harus mengikuti saya. Tapi dia tidak mengenal secara personal. Itu yang menjadi kendala dari beberapa pelatih. Hanya datang melatih target juara, sedangkan proses yang harus dilalui sebenarnya banyak sekali. Personal juga harus kita kenalkan dulu, secara karakter kita harus menyatu dengan pemain. Kadang kita sebagai pelatih ada jarak. Biasanya benar. Saya pelatih, itu pemain, tidak boleh ada kedekatan. Sebenarnya kita harus menempatkan diri pada saat di dalam lapangan, boleh kita secara istilahnya gapnya itu ada antara pelatih dan pemain. Ada, tapi ketika di luar ya kita teman. Di luar juga kita juga sebagai bapak, di luar juga sebagai kakak. Misal ada kendala dari pemain, ya kita harus memberikan solusi. Tidak hanya teknis, harus bisa secara non teknis itu. Jadi ya dari pemain itu akan nyaman dengan kita. Dengan nyaman itu kita bisa mengarahkan. Mungkin itu aja sih tipsnya. Berarti secara nggak langsung ada beberapa metode yang digunakan pelatih-pelatih untuk mendekatkan dengan para pemainnya ya Coach. Betul. Nah, kemudian kalau tadi di awal Coach Rifai juga bilang selain melatih di SMA 4 dan yang lain-lain di BK juga, dia juga melatih di salah satu akademi di Solo, yaitu namanya AFS. Nah, itu bagaimana Coach? Awalnya sampai ke situ tuh bagaimana? Awalnya yang pertama saya dengan mentor, istilahnya panutan saya, Coach Angga Yuda juga di situ. Saya pertamanya dengan beliau itu hanya ngobrol kecil, Mas. Jadi setelah kita latihan di BK United, saya selalu ngobrol berdua. Enaknya gimana ya? Apa yang harus kita kembangkan? Sedangkan dulu memang futsal itu sangat maju sekali, Mas. Jadi dalam arti di sini banyak turnamen umum, banyak turnamen antar SMA. Tetapi kita berpikir kok nggak ada ya usia dini. Sedangkan SSB ini banyak sekali. Nah, kita berpikir di situ, kita muncul ide-ide baru. Ayo kita coba bikin akademi baru. Ya, kita ambil aja Akademi Futsal Solo di situ. Karena memang awalnya pada saat itu memang sama sekali belum ada, Mas, yang namanya Akademi Futsal yang istilahnya usia dini, yang dimulai dari usia 6 sampai 12 tahun dulunya. Itu. Makanya baru awalnya kita
dari ngobrol kecil, kita eksekusi, kita realisasikan. Ya awal latihan ya cuman yang daftar itu paling 15, tetapi yang datang latihan itu paling 7, 8, paling banyak itu 12, itu udah luar biasa. Gitu. Berarti secara nggak langsung pada awalnya Coach Riva itu dulu ke AFS itu tahun berapa itu, Coach? Itu 2000 berapa ya, Mas? 2000 sebelum COVID itu, Mas. Jadi COVID. Iya, sebelum COVID itu kita sudah ancang-ancang lah. Ada obrolan kecil dengan beliau. Jadi ya modalnya itu tadi, ingin belajar, ingin mencoba, rasa ingin tahunya ada. Gitu. Dan itu sampai sekarang masih di Alhamdulillah AFS. masih ada. Kemudian kalau AFS ini kan tadi home base-nya di Hal Manahan, Futsal Manahan. Mungkin ada yang bisa disampaikan yang barangkali ada orang tua yang ingin memasukkan anaknya di dunia futsal dan ingin bergabung di AFS. Caranya bagaimana nih? Iya, mungkin untuk Bapak Ibu atau rekan-rekan semua yang memiliki adik atau anak dari rekan-rekan semua, misalkan punya keinginan hobi dalam bermain futsal, bisa langsung saja untuk datang ke Manahan Hall. Untuk di situ kita latihan setiap hari Minggu. Di situ dari usia 6 tahun sampai usia 10 tahun itu di jam 7 sampai 9 pagi. Tapi untuk yang di usia 11 tahun sampai 14 tahun itu di hari Minggu jam 9 sampai 11 siang. Jadi dibagi 2 sesi. Iya, kita bagi 2 sesi sesuai dengan kategori umurnya. Oh iya gitu. Oke. Kemudian kita tadi sudah membicarakan Coach Rifai melatih di SMA 4, di AFS, dan di BK ataupun yang di lain-lain. Nah, tapi kita belum tahu perjalanan karirnya Coach Rifai itu awalnya dulu itu seperti apa, Coach? Iya, untuk awal karir itu dulunya memang saya background-nya adalah sepak bola, Mas. Oh iya. Ya, memang mana sepak bola dulu waktu SMA. Di situ juga saya ikut awalnya SSB itu ada Bonanza. Setelah saya Bonanza, terus saya di kuliah ikut juga UNS. Pada saat di SMA dulu memang saya juga pernah, Mas, di tahun 2011 awal SMA itu alhamdulillah juga masuk ke Persis Junior. Di situ pada saat yang memegang adalah Coach Agung Setiabudi, waktu itu angkatannya Chandra Waskito. Setelah itu 2 tahun selanjutnya adalah Bennett PSSI. Akhirnya setelah Persis Junior 2 tahun di Bennett, saya beranggapan di sini akan banting setir, Mas. Banting setir kenapa? Saya melihat kondisi sepak bola yang ada di Indonesia memang seperti itu pada saat itu. Akhirnya saya mengundurkan diri. Saya ingin konsentrasi ke akademik. Jadi akhirnya pada saat kuliah itu saya konsentrasi betul. Memang ingin mencari jalan yang lain di sisi sepak bola. Istilahnya sudah pernah merasakan. Saya ingin di akademik itu tadi. Alhamdulillah pada saat akademik ada sisi lagi, Mas, di situ di kepelatihan di tahun 2015 pada saat itu saya juga mengawali karir di kuliah juga memegang tim UNS. Di situ alhamdulillah juga mendapatkan prestasi. Alhamdulillah juara 5 nasional, juara 2 pada saat itu di Jogja. Baru setelah itu saya menekuni kepelatihan. Alhamdulillah saya juga mengambil lisensi kemarin itu 2015 itu saya langsung ambil lisensi 1 nasional. Itu jadi ada sisi istilahnya pengorbanan. Saya meninggalkan hobi saya berfokus ke bidang akademik, tetapi dalam akademik saya juga mendalami hal yang lain, sisi yang lain apa yang bisa saya ambil di situ. Akhirnya dapat di kepelatihan itu tadi. Mantap sekali. Nah, kemudian Mas, hambatan di perjalanan karir itu apa, Mas? Pasti kan banyak naik turunnya kan. Bukan hanya naiknya saja, tapi ketika pas terjatuh, pas turunnya atau pas sakitnya. Nah, itu hambatannya apa aja ketika pas menjadi coach atau pelatih itu? Ya, hambatannya di sini mungkin dari sisi saya ya, Mas. Maksudnya dari sisi saya memang
kalau kita berbicara di dunia pendidikan, maksudnya kita futsal di dunia pendidikan adalah regenerasi. Dari regenerasi ke regenerasi yang lain itu pasti berbeda. Mungkin pada saat tahun ini kita tidak punya pemain. Kita bersabar di situ. Akhirnya kita bisa bentuk pemain. Pemain itu di tahun selanjutnya berprestasi. Tetapi pada saat dia pada fase lulus, kita belum tentu di bawahnya memiliki pemain yang bagus lagi. Karena memang pada saat ini di dunia pendidikan kan memang menggunakan zonasi. Jadi kalau dulu itu tahun sebelum-sebelumnya itu anak mau masuk, misalkan mau ke SMA 4 katakanlah, dia masuk pakai piagam sepak bola. Di situ sudah punya background. Sedangkan yang sekarang anak itu punya piagam tetapi zonanya jauh. Akhirnya istilahnya kita mau nggak mau yang ada di zona itu ya kita yang bisa kita kembangkan itu seperti apa. Jadi hambatan saat ini ya lebih ke itu sih Mas. Jadi kalau kita di sekolah negeri seperti itu. Mungkin kalau di swasta, sekolah swasta, ya dia punya istilahnya punya program unggulan, kelas khusus prestasi. Lah itu otomatis memancing siswa-siswa yang lain untuk mendaftar di sekolah itu. Nah itu pelatih enak di situ ya, karena sudah pemain jadi di situ. Tinggal nata. Iya, betul. Nah, tapi dengan adanya hambatan itu tadi, kemudian yang menjadi masih semangat dan masih menjalankan profesi itu sampai di detik ini apa, Coach? Ya, yang mana itu tadi, Mas? Saya senang dulu. Senang dulu karena karena setiap hari saya dekat dengan siswa. Itu adalah istilahnya pengobat rasa lelah, Mas. Karena kita kerja setiap hari capek dan sebagainya, ya hiburan saya selain dengan keluarga lah ya. Kita di sisi luar ada orang-orang yang ingin belajar dengan kita dan bahkan kita juga bisa belajar dengan dia. Apa keunggulannya dari anak-anak? Ya kita bisa sharing, kita bisa ketawa, kita bisa guyonan lah istilahnya di dalam itu bisa guyonan. Akhirnya kita fresh lagi Mas. Itu sebagai pengobat rasa lelah kalau saya sih itu. Oke, Coach, sangat menginspirasi sekali kalau didengar dari cerita-ceritanya bagaimana mengawali karirnya, kemudian bagaimana sampai di titik jatuh bangunnya dan sampai mendapatkan prestasinya seperti itu. Kemudian sebagai penutup, Coach, nah ini tips untuk atlet-atlet muda ini apa, Coach? Mungkin nanti yang memiliki keinginan membela tim nasional mungkin, nah itu tips-tipsnya apa? Tipsnya adalah satu. Atlet muda. Latihan itu suatu kebutuhan, Mas. Kalau mereka merasa butuh, saya yakin dia rasa ingin kerja keras, tanggung jawab, disiplin, pasti akan muncul sendiri. Tapi kalau mereka latihan hanya sebatas, istilahnya, bukan kewajiban ya, istilahnya dia takut dengan orang tua, dia takut dengan pelatih. Biasanya seperti itu, anak itu datang hanya karena takut dengan pelatih, takut dengan orang tua. Itu bukan. Karena tips yang utama adalah dari diri dia sendiri. Latihan itu suatu kebutuhan. Dengan latihan kita yang intens, kita latihan yang serius, pasti akan punya yang istilahnya hasil yang baik lah istilahnya itu. Kalau prosesnya baik, insya Allah hasil akan mengikuti. Karena memang itu sudah hukum alam Mas di situ ya. Karena jadi mengikutinya lebih bagus di situ. Berarti secara nggak langsung ya latihanmu adalah tabunganmu gitu. Betul. Oke, sangat menarik sekali apa yang kita obrolkan hari ini, sangat menginspirasi mungkin bagi atlet-atlet, bagi khalayak-khalayak yang ingin menerjuni kepelatihan di futsal atau di sepak bola. Semoga sukses selalu ke depannya, Coach, dan sampai berjumpa lagi di kemudian hari. Dan jangan lupa like, subscribe di Dwi Pro. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.